Kesempatan di akhir-akhir situasi yang mulai menghangat ini, sebenarnya kita semua prihatin kalau sampai terjadi, naudzubillah, jangan sampai terjadi, kalau sampai terjadi di negeri kita ini seperti apa yang terjadi di Afghanistan, Irak, Suriah, Yaman, Mesir, Libya, Tunis, jangan sampai terjadi seperti itu. Karena apa? Karena negara ini oleh founding fathers-nya, oleh pendirinya, termasuk Kiai Hashim Asy'ari, pendiri NU, juga pendiri bangsa ini, negeri ini, termasuk putranya Kiai Wahid Hashim, bapaknya Gus Dur, juga termasuk salah satu tim inti Panitia Kemerdekaan Indonesia bersama Bung Karno, Pak Hatta, Agus Salim, Khar Muzakir, Muhammad Yamin, Abi Kusno, Laimena, Marimis, dan Wahid Hashim, sudah sepakat bahwa Indonesia bukan negara agama, bukan negara agama apapun, tapi negara kebangsaan. Bahasa Arabnya Darussalam. Itu keputusan Muktamar NU di Banjarmasin, Kalimantan Selatan tahun 36. Pak Said, siapa kemudian yang Anda maksud dengan Darussalam, ormas-ormas anti Pancasila ini? Saya kira aparat keamanan, apalagi Intel, tahu persis siapa-siapa yang ormas yang bertentangan dengan Pancasila, bahkan dalam ADRT-nya atau agenda tujuannya ingin mendirikan negara di dalam negara yang sah ini, itu jelas saya kira Intel tahu, saya nggak usah menyebutkan. Tadi Anda mengatakan kekhawatiran dan juga kegusaran PBNU terkait dengan ormas-ormas ini yang berpotensi untuk membawa kita seperti keadaan di Timur Tengah. Apakah Anda melihat ormas-ormas ini memiliki arah untuk membawa Indonesia ke arah sana saat ini? Sudah barang tentu belum sampai sejauh itu. Akan tapi melihat timbulnya radikalisme, bahkan terorisme, jaringan ISIS. Belakangan ini instruksi dari pimpinan ISIS di Suriah menginstruksikan kepada seluruh simpatisannya atau pengikutnya tidak usah pergi ke Suriah, tidak usah pergi ke sana, lakukan revolusi atau apalah namanya, jihad menurut mereka ya, lakukan jihad di negerimu masing-masing. Itu satu. Kedua, hasil survei koran Kompas bahwa 4% dari pemuda Indonesia ini simpati ISIS. 4% itu artinya 10 juta itu. 4% dari 250 juta itu artinya 10 juta. Baik. Ya kalau sampai 4%, kalau kemudian bertambah, kalau nggak kita waspadai. Kemudian, ini yang belakangan yang baru saja kemarin tertangkap teroris di Majalengka. Ternyata di sana ada bom lebih dahsyat daripada bom yang sudah ada. Baik. Yang sudah disiapkan untuk diledakkan pada hari Natal atau malam Natal atau akhir-akhir bulan tahun ini. Ini kan luar biasa. Belum lagi jaringan-jaringan yang lain. Karena kelompok teroris ada macam-macam. Ada yang sangat sadis. Namanya Jamaah Takfir wal Hijrah. Semua orang kafir kecuali mereka yang tidak. Jadi kalau membunuh orang terang-terangan. Nggak sembunyi-sembunyi. Itu yang mendirikan namanya Syukri Umar dari Mesir tahun 79. Yang membunuh Presiden Anwar Sadat namanya Sersan Khalid Islambuli terang-terangan, gak sembunyi-sembunyi. Juga membunuh Menteri Agamanya namanya Dr. Hussein Dahabi, juga membunuh wartawan senior Mesir namanya Yusuf As-Sibai, itu namanya jaringan Takfir wal Hijrah. Mohon ditahan di situ terlebih dahulu. Yang kedua, Mohon ditahan di situ terlebih dahulu, Pak Said. Mohon maaf, kita harus jeda terlebih dahulu. Nanti saya juga akan tanyakan kepada Gus Yahya terkait dengan seperti apa kemudian pandangan dan juga nilai-nilai dari mendiang Gus Dur terkait dengan pluralisme dan juga ormas anti Pancasila. Kami akan kembali sesaat lagi. Dipersembahkan oleh Fiesta Whitey. Didukung oleh sebelum berenang, traveling saat cuaca panas. Saya akan menyapa Gus Yahya sekarang. Gus Yahya masih bersama kami? Ya. Gus Yahya, Gus Dur kita kenal sebagai tokoh yang memperjuangkan pluralisme. Anda sebagai mantan jubir mendiang Gus Dur, bagaimana pandangan dan juga nilai-nilai Gus Dur sebenarnya terhadap ormas-ormas anti Pancasila?
sejauh yang saya pahami dari yang beliau ajarkan adalah bahwa ormas-ormas yang anti Pancasila ini memang menjadi potensi ancaman yang berbahaya karena mereka bukan hanya subversif kepada pemerintahan tertentu, mereka subversif kepada eksistensi negara itu sendiri. Mereka ingin meruntuhkan negara yang berdasarkan Pancasila ini dan mengganti dengan yang lain. Maka menjadi tanggung jawab dari semua pihak yang menginginkan negara ini tetap utuh untuk mencegah gerakan-gerakan semacam itu. Apakah di zaman Gus Dur dulu sudah ada usaha misalnya, walaupun undang-undang untuk membubarkan ormas atau terkait ormas ini baru muncul di tahun 2013, apa yang Gus Dur lakukan pada waktu itu untuk melindungi bangsa kita dari ajaran ataupun pengaruh dari ormas-ormas anti Pancasila waktu itu? Gus Dur masih pada tahap pada waktu itu menyerukan keprihatinan, kepedulian, mengingatkan kepada semua pihak tentang tanggung jawab yang terkait dengan masalah ini. Karena memang khususnya ketika Gus Dur menjadi presiden, beliau berhadapan langsung dengan realitas yang sangat kritis terkait dengan keutuhan bangsa. Yang berkonsentrasi di dalam menjahit kembali yang retak-retak di dalam kehidupan kebangsaan ini. Tapi tentu saja bahwa semua tindakan negara atas hal yang semacam ini terkait dengan ormas-ormas ini tentu harus didasarkan pada satu konsensus bersama di antara elemen-elemen bangsa. Sekarang saya akan menyapa Mariam Haryani yang merupakan anggota DPR dari fraksi Hanura. Dia merupakan mantan anggota Pansus RUU Ormas. Untuk Anda ketahui pemirsa bahwa Undang-Undang Ormas terbit di tahun 2013. Ibu Mariam, selamat malam Bu. Malam. Apa sebenarnya yang mendasari terbitnya undang-undang ini di tahun 2013? Dulu kebetulan saya anggota Pansus RUU Ormas ini. Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, DPR sempat agak sedikit dalam tanda kutip worry terhadap sekelompok ormas-ormas yang dalam tanda kutip anarki. Itu waktu itu. Sempat kami pun dalam pembahasan dalam RUU Ormas yang lalu, yang sebelumnya diundangkan, itu ada istilah kami di Pansus itu tidak boleh ada negara dalam negara. Baik. Itu satu. Yang kedua, dan negara tidak boleh kalah terhadap sekelompok orang. Itu waktu perdebatan di RUU Ormas itu ya. Baik. Nah, sebenarnya merupakan produk hukum dari hasil sebetulnya kompromi yang sangat panjang perdebatannya, yang hasil akhirnya juga sudah mengakomodir semua aspirasi yang telah disampaikan. Itu Undang-Undang Ormas nomor 17 tahun 2013 ya. Bu Mariam, mohon maaf, ini untuk yang meminta kepada pemerintah membubarkan ormas, kita tahu sudah banyak sekali, sudah bertahun-tahun seruan ini dikeluarkan begitu. Dan syarat untuk saya pelajari undang-undangnya, syarat untuk membubarkan sebuah ormas yang skalanya nasional tidak mudah, dikarenakan harus didahului oleh peringatan, kemudian penghentian sementara, baru permohonan dari Mendagri ke Pengadilan Negeri melalui Kejaksaan, Bu. Panjang sekali. Untuk membubarkan secara permanen harus ada putusan hukum berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Anda sebagai salah satu navigator, kemudian pembuat undang-undang ini, apa yang bisa kemudian dilakukan oleh masyarakat yang menginginkan ormas-ormas yang anti Pancasila, mengganggu NKRI ini kemudian dibubarkan? Apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat? Saya rasa undang-undang itu cukup jelas tentang pencabutan. Pemerintah, saya tekankan di sini dalam Undang-Undang 17 2013 itu, pemerintah tidak bisa membubarkan. Pemerintah hanya bisa mencabut izin dan memberikan sanksi secara administratif. Itu di pasal 61, pasal 52 dan seterusnya.
Nah, perlu kita tekankan kenapa istilahnya pemerintah tidak bisa sebetulnya dengan dicabut izin tentang badan hukumnya, tentang kewenangannya, memberikan sanksi administrasi kepada ormas yang melanggar, itu sudah silakanlah bisa menilai bagaimana pemerintah sudah bersikap gitu ya. Ini artinya usulan pembubaran harus disampaikan oleh Menkumham kepada pengadilan negeri begitu, dan prosesnya pun akan sangat panjang. Baik, saya akan... Administrasi itu kan dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Ya. Atau misalnya terdaftar di Kementerian Dalam Negeri bisa mencabut izinnya secara administratifnya, SKP-nya. Itu bisa. Baik. Saya akan sekarang kembali ke Kiai Haji Said Akil. Pak Said, kemudian kemarin setelah menyampaikan seruan tersebut di hadapan Presiden, apa respon dari Presiden terhadap seruan Anda dan juga masyarakat NU? Sangat positif responnya. Sebenarnya saya sudah selalu bicara seperti ini semenjak Presiden Pak SBY atas nama Nahdlatul Ulama demi menjaga keselamatan dan keutuhan NKRI, pemerintah harus tegas melarang berdirinya ormas-ormas yang jelas-jelas bertentangan dengan falsafah dasar bernegara kita, itu Pancasila Undang-Undang Dasar 45. Tidak bosan-bosannya, tidak pernah putus NU menyerukan suara seperti itu semenjak reformasi ini dibuka dan diberi kebebasan sebebas-bebasnya. Siapapun akan mendirikan perkumpulan bebas sekali, siapapun akan menerbitkan brosur atau apa, apalagi dengan medsos sangat bebas sekali. Ini sangat membahayakan keutuhan dan keselamatan NKRI menurut Nahdlatul Ulama. Baik, perlukah kemudian ormas-ormas besar lain seperti Muhammadiyah, kemudian ormas non-Islam, kemudian menyerukan hal yang sama, bersama-sama kita bela NKRI dan juga kebinekaan ini, Pak? Saya sebagai ketua lembaga persahabatan ormas Islam, di dalamnya ada 12 selain NU ya, Al-Irsyad, PUI, Syarikat Islam, Perti, Matul Anwar, Wasliyah, Al-Ittihadiyah, semua sama, PT, semua sama pendapatnya. Bahwa ormas yang bertentangan dengan Pancasila, kita mohon kepada pemerintah agar dibubarkan. Itu suara dari lembaga persahabatan ormas Islam. Kebetulan saya ketua umumnya. Nanti saya akan mengajak Anda dan juga pemirsa Pak Said untuk kita flashback sebentar seperti apa sih sebenarnya wajah-wajah ormas Islam di saat mereka turut serta membangun dan juga membebaskan Indonesia dari penjajahan di tahun 45 lalu. Kami akan kembali untuk membahasnya sesaat lagi. Saya akan kembali menyapa Gus Yahya, masih bersama kami Gus Yahya. Masih di sini saya. Halo Gus Yahya. Halo ya. Bisa diceritakan secara singkat bagaimana sebenarnya waktu itu kemudian perjuangan Gus Dur dalam memperjuangkan hak-hak kaum minoritas di saat ormas-ormas Pancasila ini tentu saja menganggap kaum minoritas, menganggap perbedaan sebagai musuh mereka? Ya, Gus Dur melakukan perjuangan untuk membela hak kaum minoritas itu sebetulnya meneruskan dan membangkitkan kembali, mengingatkan bangsa ini tentang tekad dari para founding fathers dulu. Kita tahu bahwa negara ini didirikan dengan semangat untuk bersatu dari seluruh masyarakat dan elemen bangsa yang ada. Kita tahu ada semboyan yang luar biasa pada waktu itu. Dikatakan jika ada yang bertanya berapa jumlahmu, jawab kami satu. Nah menjadi satu itu tentu kan ada konsekuensinya. Bahwa kita harus saling menghargai, harus saling menghormati, harus memberikan hak-hak dari semua elemen bangsa yang ada, walaupun minoritas, dan tidak boleh ada satu pihak pun yang ingin memegang supremasi dengan mengecilkan atau menindas yang lain. Baik. Nah, itu tanpa kenal lelah dilakukan oleh Gus Dur. Nah, sebetulnya memang yang kita butuhkan bukan hanya sekedar membatasi keberadaan ormas ini atau ormas itu. Kita merupakan strategi bersama sebetulnya. Baik dari masyarakat maupun pemerintah. Bagaimana kita bisa membangun
semangat kebersatuan dari seluruh bangsa ini dan memarginalkan kelompok-kelompok yang memang ingin meruntuhkan keberadaan bangsa ini. Baik, ini artinya kita juga harus berdiri bersama-sama begitu ya Pak untuk memarginalkan mereka yang anti Pancasila. Saya akan kembali ke Pak Said. Pak Said, mungkin kita bisa sedikit flashback sebentar mendengar dari Anda seperti apa sih ormas-ormas Islam yang dulu turut berjuang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia agar ini juga menjadi pelajaran bagi ormas-ormas anti Pancasila yang saat ini masih bercokol di negeri ini. Pak Said? Bisa dengar suara saya Pak Said? Halo. Ya, bisa dengar suara saya? Bagaimana? Ya, saya ingin Anda untuk Bisa. mengajak kita semua Pak untuk flashback ke belakang bagaimana sebenarnya ormas-ormas Islam pada waktu itu di zaman kemerdekaan, kemudian membawa Indonesia ke kemerdekaan sebagai pelajaran juga bagi kita semua dan juga bagi ormas-ormas yang anti Pancasila yang saat ini masih bercokol di bumi Indonesia. Jauh sebelum negara ini merdeka, bahkan sebelum NU diproklamirkan, dideklarasikan, pada tahun 1914, Hadratus Syekh Ki Haji Hashim Asy'ari, kakeknya Gus Dur, mempunyai agenda besar ingin menyatukan antara Islam dan nasionalisme. Islam saja belum dapat menyatukan umat manusia, nasionalisme saja tanpa agama menjadi nasionalisme yang kering, yang liar. Oleh karena itu, kekuatan ketika Islam menyatu dengan nasionalisme, nasionalisme diisi dengan value agama Islam atau ajaran Islam. Itu tahun 14, sampai beliau punya jargon yang sangat terkenal, hubbul waton minal iman, membela tanah air, mencintai tanah air, bagian daripada iman kepada Allah. Konsekuensinya, apabila ada orang sudah baik ibadahnya, sholat, puasa, haji, umroh, tapi tidak mencintai tanah air, imannya belum sempurna. Imannya masih kurang, belum sempurna. Nah, itu konsekuensi dari hubbul waton iman. Dan banyak orang salah paham dikira ini hadis sabda Nabi. Bukan. Itu jargonnya Ki Haji Hashim Asy'ari. Sampai-sampai beliau mengeluarkan fatwa resolusi jihad tanggal 22 Oktober 45 bahwa membela tanah air hukumnya fardhu ain. Artinya setiap individu wajib membela tanah air seperti wajibnya salat. Yang kaya, yang miskin, yang tua, yang muda, yang berpendidikan, yang tidak berpendidikan, semua fardhu ain. Artinya semua orang wajib bela tanah air. Itu fatwa Hashim Asy'ari yang dikeluarkan tanggal 22 Oktober 1945 ketika akan kedatangan Nika akan merebut kembali kemerdekaan Indonesia, dikembalikan ke Belanda. Nah, barang siapa yang mati dalam rangka membela tanah air, mati syahid. Sama dengan bela agama. Barang siapa orang Islam berpihak pada penjajah, boleh dibunuh walaupun tidak kafir. Hashim Asy'ari tidak mengatakan kafir. Ada orang Islam berpihak pada Belanda, berpihak pada Jepang misalkan, maka halal darahnya. Karena mengkhianati tanah air, walaupun Islamnya tidak lepas. Inilah semangat resolusi jihad yang dituliskan oleh Hashim Asy'ari. Terjadi peperangan tanggal 10 November, santri-santri melawan kedatangan Nika. Bahkan di hari pertama perang, Brigjen Malabi, komandan Nika dari sekutu itu, dari Inggris itu, mobilnya meledak. Brigjen Malabi mati, ajudannya, supirnya mati. Yang masang bom di mobilnya Brigjen Malabi, maaf, bukan TNI, tapi santri Tebuireng, namanya Harun. Oke, Harun Pak pun Said, Harun pun mohon gugur di situ. Ditahan di situ terlebih dahulu. Kita harus jeda terlebih dahulu, Pak. Mohon maaf sekali, kita akan jeda terlebih dahulu. Kami akan lanjutkan kembali. Nanti kami juga akan menanyakan kepada Bu Maryam, apakah ini artinya undang-undang yang diterbitkan di tahun 2013 kok sampai saat ini masih ada ormas-ormas anti Pancasila ini undang-undangnya belum dimaksimalkan? Kami akan tanyakan sesaat lagi.